pernyataan sikap begitu ya, dan juga sebuah upaya untuk kemudian merespon situasi kerusakan demokrasi dan juga negara hukum di Indonesia yang berdampak pada berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, gitu ya. Telah hadir bersama-sama kita, ya, teman-teman dari LBH kantor wilayah yang mewakili region di Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan dan juga Sulawesi, region tengah, dan juga dari timur, gitu ya. Saya mungkin akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arif Maulana dari YLBHI, kemudian ada teman-teman yang lain yang nanti juga akan memperkenalkan diri ya. Nah, oke, teman-teman, agenda konferensi pers hari ini menyikapi terus berlangsungnya praktek penghancuran demokrasi dan negara hukum oleh rezim pemerintahan Joko Widodo yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijakan di berbagai sektor, baik itu sektor eh, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kemudian sumber daya alam, dan juga sektor-sektor yang lain seperti ketenaga kerjaan, ya, yang berbagai kebijakan tersebut itu menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia, serta yang terkini ditandai dengan pelanggaran hukum dan etika oleh presiden dengan berpihak dan juga menyalahgunakan kewenangannya dalam pemilu 2024. Ya. Presiden menyalahgunakan wewenang dengan berpihak dan berkampanye secara terbuka, bukan hanya presiden, bahkan termasuk juga para menteri, para pembantunya, dengan menggunakan institusi maupun fasilitas negara, seperti menggerakkan aparat negara, ASN maupun juga kepala desa untuk tidak netral, termasuk menggunakan bantuan sosial untuk kepentingan kampanye, pasangan calon, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, kemunduran demokrasi di era Jokowi juga ditandai dengan terus menyempitnya kebebasan sipil dan terjadi ancaman represi bahkan kriminalisasi terhadap kemerdekaan berkumpul, berpendapat, dan berekspresi warga negara yang menyerukan kritik terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang terbaru terjadi pada para guru besar, akademisi, maupun mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang bergerak menyerukan kritik dan tuntutan kepada Presiden untuk menghentikan praktik-praktik pelanggaran etika, pelanggaran hukum dan juga konstitusi. Langkah mereka justru berujung pada intimidasi dan represi yang diduga melibatkan aparat negara, aparat keamanan. Ya. Pola ini tidak jauh berbeda dari represi yang terjadi pada masyarakat adat, aktivis, mahasiswa yang selama ini melakukan kritik maupun menolak kebijakan pemerintah di berbagai wilayah, seperti di Rempang yang ditangani oleh kawan-kawan LBH Pekanbaru, di Wadas yang kemudian didampingi oleh teman-teman LBH Jogja, di Kendeng yang didampingi oleh teman-teman eh, LBH Semarang, ya, di Seruyan, gitu ya, maupun di daerah-daerah yang lain yang kemudian juga didampingi oleh teman-teman LBH kantor. Oleh karena itu, kami dalam kesempatan ini akan kemudian memaparkan apa yang menjadi sikap kami, begitu ya, dan saya akan memanggil teman-teman masing-masing untuk bisa menyampaikan eh, update situasi, ya, terkait dengan isu-isu yang tadi dikemukakan di masing-masing wilayah. Saya persilahkan terlebih dahulu untuk kawan-kawan di LBH Yogyakarta dan juga LBH Bandung dari perwakilan region Jawa. Silakan. Silakan Julian. Julian atau Heri, silakan.
Oke, kalau belum belum siap, saya persilahkan terlebih dahulu ke teman-teman Sumatera ya. Silahkan pada Pak Indra dari LBH Lampung. Ya, terima kasih Bung Arif terhadap refleksinya tadi soal bagaimana kemudian darurat demokrasi negara hukum dan hak asasi manusia hari ini juga terefleksi ya di daerah. Bagaimana kemudian situasi intimidasi, kemudian kriminalisasi itu terus-terusan terjadi di daerah khususnya misal di Lampung dan region Barat. Hari ini kawan-kawan di Lampung sedang mendampingi kawan-kawan pembela hak asasi manusia yang kemudian dikriminalisasi kan gitu dengan menggunakan undang-undang perkebunan yang nyatanya pembela HAM ini sedang melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang sedang berjuang memperjuangkan hak atas tanahnya kan gitu. Dan situasi itu pun kemudian terefleksi bagaimana kemudian ketika kelompok masyarakat ingin menyampaikan pendapat ya kan situasi intimidasi dan represif itu muncul untuk menekan agar kebebasan menyampaikan pendapatnya itu tidak dapat dilaksanakan. Situasi-situasi ini juga sebenarnya terefleksi dari beberapa LBH kantor di region Barat, seperti di Sumatera Barat ada LBH Padang yang juga kemudian menyampaikan bagaimana kemudian kebebasan menyampaikan pendapat di hari-hari kebelakang ini terus mendapatkan intimidasi dan Halo Indra, Indra terputus. Ya, eh, ini posisi teman-teman di Sumatera terputus. Oke, sambil kita menunggu sambungan dari ini ya, kawan-kawan di Sumatera, mungkin saya berikan kesempatan kembali ke kawan-kawan di Jawa ya. Silahkan dari Julian, LBH Yogyakarta. Baik, terima kasih Mas Arief Maulana. Tentu kami dari LBH Region Jawa melihat situasi demokrasi dan hak asasi manusia tentu tidak dapat melihat dalam waktu singkat ke belakang gitu ya, tapi kita melihat beberapa momen penting gitu ya, catatan panjang yang itu kemudian akhirnya menempatkan kita pada posisi atau menyimpulkan bahwa situasi demokrasi dan negara hukum kita tidak baik-baik saja. Nah, itu dimulai dari misalnya ada beberapa catatan ya. Tentu kita ingat bagaimana tindak tanduk negara gitu ya dalam pengesahan undang-undang Omnibus Law yang itu kemudian sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Kita melihat sikap negara kemudian tidak mematuhi putusan tersebut dan justru mengeluarkan Perpu yang itu eh, me- mengesahkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja. Perpu bukan digunakan untuk memperbaiki, tapi justru mengesahkan kembali. Nah, itu adalah catatan pertama. Catatan kedua, kita ingat baru kemarin gitu ya, kita melihat situasi pembela hak asasi manusia di era zaman Jokowi, salah satunya Fathia Haris itu dikriminalisasi menggunakan salah satunya dakwaan menggunakan Undang-Undang ITE. Nah, kami melihat memang belum ada regulasi yang itu kemudian melindungi pembela hak asasi manusia dan banyak sekali korban-korban ya dari Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE yang itu harusnya direvisi semakin hari ini setelah direvisi justru semakin represif ya, di mana ada beberapa kewenangan yang itu justru membuat masyarakat sipil makin terancam gitu ya. Salah satunya misalnya salah satu perluasan kewenangan untuk mematikan atau melambatkan internet atau informasi. Nah, kemudian kami melihat juga situasi perampasan ruang hidup di wilayah Jawa itu semakin masif, khususnya di isu proyek strategis nasional ya di beberapa wilayah region Jawa itu semakin masif di era zaman Jokowi dan itu semakin terlihat itu tidak berpihak kepada
masyarakat. Dan yang terakhir, isu reformasi kepolisian juga kami melihat tidak ada komitmen dari negara dalam memperbaiki institusi ini. Nah, dari beberapa situasi tersebut, kami tentu melihat pemilu hari ini dari ketiga paslon tidak memiliki komitmen ke arah sana gitu, sehingga wajar rasanya ya apabila masyarakat kemudian banyak menyampaikan kritik gitu, apalagi di tengah situasi tersebut Presiden Joko Widodo itu kemudian menunjukkan sikapnya yang itu tidak netral dan sudah disampaikan oleh banyak kampus, banyak masyarakat sipil dan mahasiswa. Nah, bagi kami ini suatu keniscayaan ya membuka posko karena kami melihat banyaknya kritik tentu berbanding lurus dengan potensi ancaman yang itu akan terjadi kepada masyarakat sipil karena kita melihat bagaimana pola tingkah negara demokrasi. Sehingga harapannya dengan adanya pos untuk memperkuat demokrasi ini mampu menjangkau mereka-mereka yang itu kemudian mendapatkan intimidasi, ancaman dari negara karena mereka bersuara atau kritik mereka. Saya kira itu Mas Arief. Baik, makasih banyak Julian dari LBH Jogja. Ada tambahankah dari Heri dari LBH Bandung? Silakan. Suaranya belum terdengar. Dicek kembali. Ya, sudah masuk. Oh ya, saya Silakan. menambahkan sedikit ya dari Mas Julian LBH Jogja. Memang posko ini bisa menjadi salah satu bentuk kolaborasi juga bersama masyarakat sipil ketika kita di tengah adanya kondisi demokrasi yang semakin dipreteli. Kita bisa melihat dari ke belakangnya bahwa peraturan yang diproduksi selama masa rezim Joko Widodo ini merupakan peraturan-peraturan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan juga peraturan yang jauh dari rasa keadilan. Sehingga dalam pemilu ini juga ini menjadi satu akumulasi bahwa bagaimana rencana-rencana terkait dengan pemberedelan kritik dari masyarakat, terus juga pembungkaman, ditambah lagi dengan adanya sistem pemilu yang dipreteli ini pun menjadi satu akumulasi bahwa dampak buruk dari adanya kemunduran demokrasi di era Jokowi ini tidak berhenti ketika saat pemilu saja. Bahkan saya sendiri melihat ini akan menjadi ancaman dari pasca pemilu ke depannya. Pemilunya sudah dilakukan dengan cara yang culas, dengan sistem demokrasi yang semakin dipretelin, dengan kemunduran demokrasi, itu akan menghasilkan juga pemilihan-pemilihan kekuasaan yang sama serupa dengan sistem yang dijalani ketika pemilu yang hingga sekarang. Jadi pemilu yang curang juga akan menghasilkan penguasa-penguasa yang curang dan tentunya juga itu akan menjadi ancaman bagi demokrasi ke depannya, terutama ya tentunya bagi masyarakat ke depannya gitu. Karena ya kita ya sadari gitu, pemilu ini kan hanya menjadi pesta demokrasi palsu saja gitu. Tidak menjadi satu harapan bagi rakyat besar terkait dengan adanya perubahan-perubahan politik hukum yang bisa dinikmati atau bisa dirasakan oleh kesejahteraan maupun keadilan oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya posko ini kami pun dari LBH Bandung sangat sepakat dan menyambut dengan baik untuk bisa mengawal bukan hanya dari pemilu saja tapi juga pasca dari pemilu di tanggal 14 kami pun melihat ketika adanya kondisi demokrasi yang semakin memburuk ya kami siap bersama masyarakat dengan rakyat pun mengawal demokrasi ini bukan hanya dari sekedar pemilu saja tapi dampak buruk dari adanya pemilu tersebut. Seperti itu Pak Lipas Ari. Oke, terima kasih banyak Heri ya. Jadi penting kita untuk mengawal bukan hanya pemilu ini, tapi juga pasca pemilu. Terlebih
situasi demokrasi ya yang hari ini juga semakin mengkhawatirkan gitu. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kembali lagi ke teman-teman di Sumatera yang tadi terputus. Ada Pak Indra dari LBH Lampung dan juga ada Ardan dari LBH Palembang. Saya persilahkan. Pak Indra, LBH Lampung, Pak Ardan, LBH Palembang. Apakah sudah tersambung? Oke, ternyata masih belum tersambung. Saya berikan kesempatan untuk kawan-kawan LBH di wilayah tengah ya, dan juga eh, eh, ini ada Pak Aryo dan juga Pak Fathul dari LBH Palangkaraya dan juga LBH Samarinda. Silakan. Silakan Pak Aryo atau Pak Fathul. Ya, terima kasih Arif, teman-teman sekalian. Memang kita semua mengetahui saat ini bahwa masa suram demokrasi memang tengah terjadi di rezim Jokowi ini ya. Jadi seperti teman-teman tadi dari region Jawa sampaikan, ada pemberedelan gitu ya, terhadap negara hukum dan demokrasi yang kita tahu di zaman Jokowi ini dimulai setidaknya gitu ya dengan melakukan pelemahan terhadap aparat penegak hukum gitu ya. Salah satunya adalah pelemahan terhadap KPK yang tidak hanya secara institusi melalui revisi undang-undangnya, tapi juga orang-orang yang berintegritas di sana pun juga disingkirkan gitu ya, yang dengan kedok TWK gitu ya, tes TWK. Kemudian Jokowi juga melakukan atau memberikan privilege gitu ya kepada banyak pengusaha atau pelaku bisnis yang ada di belakangnya, yang kita tahu dimulai dengan revisi Undang-Undang Minerba misalnya dengan royalti 0% yang berdampak kepada maraknya penambangan di Kalimantan Timur, dan itu juga akhirnya yang menjamurnya tambangan-tambangan ilegal yang semakin meresahkan masyarakat dan tidak ada penegakan hukum sampai saat ini ya di Kalimantan Timur. Kemudian ada juga revisi Undang-Undang MK dengan memberi bonus usia pensiun, ya. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, dan pandangan kami di Kalimantan Timur bahwa semua ini ternyata bermuara kepada IKN, gitu ya, di mana semuanya sudah lemah pada penegak hukum, kemudian perangkat-perangkat aturannya tidak dilanggar, tapi sengaja diciptakan untuk menunjang kemauan Jokowi, gitu ya. Dia tidak akan menabrak hukum katanya, tapi faktanya dia menciptakan aturan hukum sendiri untuk melegitimasi gitu ya apa yang dia inginkan. Salah satunya adalah IKN mega proyek yang dimana akan menjadi legacy gitu ya di rezim Jokowi dan akan dilanjutkan oleh beberapa capres ke depannya gitu. Dimana faktanya gitu ya IKN itu pun juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, jauh dari kata-kata humanisme, dari unsur humanisme jauh sekali gitu ya. Perampasan lahan di mana-mana, bahkan beberapa desa itu digusur semua untuk difasilitasi diberikan kepada investor selama 190 tahun begitu ya di Desa Bumi Harapan gitu ya. Kemudian di Kelurahan Pemaluan itu pun juga satu kampung akan digusur dan secara paksa dengan intimidasi dan lain-lain menggunakan aparat mulai dari kelurahan, kecamatan, kemudian babinsa, gitu ya, polisian, semuanya diturunkan untuk mengintimidasi agar warga melepas lahannya dengan harga yang sangat murah, yaitu per meter hanya 75.000 sampai 300.000 rupiah, padahal harga pasar sudah 2 juta sampai 3 juta di situ. Ya. Dan ini fakta-fakta di mana banyak orang yang tidak mengetahui begitu ya bahwa
ada banyak pelanggaran HAM dalam proses pembangunan ibu kota negara yang baru ini, gitu ya. Kemudian IKN ini pun menjadi etalase ternyata, begitu ya, untuk perusakan dan pelanggaran HAM tentunya di wilayah-wilayah lain, gitu. Wilayah-wilayah yang menjadi pemasok atau sumber semen, sumber batu, pasir, dan lain-lain juga akan terdampak, begitu ya. Jadi tidak hanya di sekitaran Kalimantan Timur seperti batubara saja, gitu, tapi juga daerah-daerah akan terdampak pada pembangunan ibu kota negara ini. Gitu ya. Jadi begitu masifnya yang dilakukan oleh Jokowi untuk melindungi mega proyek ini, maka dia melakukan lagi praktek-praktek curang, gitu ya. Kita duga ada campur tangan Jokowi di situ ketika putusan Mahkamah Konstitusi meloloskan syarat pencalonan calon wakil presiden, gitu ya. Tapi tidak hanya Jokowi sebenarnya dalam hal ini yang harus kita sorot, tapi juga saya ingin menegaskan, gitu ya, bahwa yang harus kita sorot adalah bagaimana partai politik di belakang Jokowi dan di belakang para capres saat ini juga ikut andil, gitu ya, bermain, gitu. Walaupun ada beberapa yang mengatakan jargon perubahan, tapi mereka secara sadar padahal telah melakukan atau terlibat, gitu ya, dalam upaya perusakan demokrasi dan negara hukum ketika mereka masih mesra hubungannya dengan Jokowi. Gitu. Jadi dapat dikatakan ini adalah perusakan negara hukum dan demokrasi yang sangat masif dan akan berkelanjutan pasca Pilpres 2024 atau Pilpres, Pileg, dan Pilkada di tahun 2024 ini. Dan ini harus kita waspadai karena ada potensi semakin meningkatnya intimidasi dan kriminalisasi terhadap para pejuang HAM. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Fathul memberikan update ya situasi di Kalimantan Timur dan refleksi terkait dengan situasi nasional, kaitannya dengan IKN dan berbagai kebijakan merampas ruang-ruang hidup di masyarakat di Kalimantan Timur. Saya lanjutkan untuk LBH Palangkaraya, Kalimantan Tengah, silahkan. Ya, terima kasih Bung Arif. Jadi situasi yang ada sekarang ini sebenarnya sudah sangat memuakkan dan keterlaluan ya bagi demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Begitu. Di Kalimantan Tengah sendiri kita sudah tahu secara bersama-sama bahwa konflik agraria ini sedang memuncak begitu, dan di tahun yang lalu akhirnya memakan korban, di mana ini warga sedang memperjuangkan haknya, gitu ya, ingin mengungkapkan pendapatnya untuk meminta haknya. Dan sampai hari ini kita duga kuat bahwa kaitannya juga dengan pemilu. Kasus ini untuk penembakan warga desa Bangkal yang telah dirilis pelakunya adalah pihak aparat kepolisian, gitu, sampai hari ini tidak diproses, gitu ya. Dan ini kita duga kuat karena juga ada pemilu, gitu ya. Nah, ini menjadi gambaran penting bahwa pemilu ini yang seharusnya itu mengembirakan, gitu ya, malah membuat ketakutan bagi kita semua, gitu ya. Dan apa yang telah dimulai oleh para akademisi, guru-guru besar itu sebenarnya juga di YLBI atau kita sendiri, gitu ya, itu sudah bersuara lama untuk hal ini. Dan ini puncaknya, gitu ya, di momen pemilu ini akhirnya semua tertumpah kekecewaan warga, masyarakat sipil, begitu, itu tidak bisa dibendung lagi karena tidak bisa lagi dibohongi ya dengan banyaknya kecurangan-kecurangan yang ada, gitu. Dan lagi-lagi bahwa kondisi ini tentu pemerintah atau rezim Jokowi dia punya tanggung jawab besar
bahkan dia 2 periode. Faktanya bahwa ini tidak selesai. Nah, di Kalimantan, eh, selain tadi krisis agraria, itu juga ada krisis lingkungan. Nah, di mana krisis lingkungan, banjir, dan segala macam ini tiap tahun ya selalu terjadi itu. Alih-alih rejim itu menyelesaikan persoalan ini, malah dia menambah masalah ya. Salah satu buktinya yang tidak bisa disangkal itu adalah soal pot estate misalnya, pembangunan pot estate yang ada di Gunung Mas. Ini sudah terbukti gagal, tapi pada faktanya mereka tidak mau menyebutkan itu. Terakhir bahwa jagung yang seharusnya tanaman singkong berbuah jagung, jagungnya pun juga tidak bisa tumbuh gitu. Karena ini memang lokasinya itu tidak subur gitu. Dan perlu diingat juga proyek-proyek ini ya itu dia tidak berdasarkan kajian lingkungan strategis gitu. Jadi ditabrak saja. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan kawan-kawan tadi bahwa adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan segala macam ini membuka ruang lebar luas gitu seperti jalan tol untuk pengerukan sumber daya alam. Tentu akibatnya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kita menyerukan sebenarnya dari LBH Palangkaraya ini harus dihentikan gitu ya. Ini harus dihentikan. Kita harus sama-sama berani menyampaikan ini, walaupun lagi-lagi hukum itu masih milik penguasa. Tapi saya yakin bahwa kalau kita berani bersama-sama menyuarakan ini, mereka juga akan pasti tumbang. Mungkin itu Bung Arif yang bisa kami sampaikan melengkapi dari region Kalimantan. Baik, makasih banyak Bung Aryo dari LBH Palangkaraya menyampaikan update situasi terkait dengan Kalimantan Timur. Saya bergeser selanjutnya langsung kepada teman-teman di LBH Lampung ya dan juga LBH Palembang mewakili region Sumatera. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Bung Arif. Berlanjutlah dengan kawan-kawan yang lain. Situasi di region Barat di Sumatera ini tidak lepas juga dalam konteks perampasan ruang hidup rakyat, di mana kita melihat proyek PSN ini menjadi epicentrum ya kekerasan terhadap rakyat, di mana yang cukup ramai adalah Rempang, kemudian Air Banglis. Kita bisa melihat situasi-situasi perampasan ruang hidup rakyat ini berujung pada konteks intimidasi dan kekerasan. Nah, situasi-situasi ini juga kemudian dipertegas dengan berbagai upaya kriminalisasi, bukan hanya kepada kelompok masyarakat sipil, tapi juga kemudian kriminalisasi juga diarahkan pada konteks pembela hak asasi manusia. Nah, tindakan-tindakan kekuasaan ini kan sebenarnya terlihat dengan bagaimana kemudian kekuasaan mengeluarkan berbagai macam bentuk kebijakan yang tidak partisipatif dan tidak berpihak kepada rakyat. Jadi kebijakan-kebijakan yang hari ini dikeluarkan oleh rezim ini lebih kepada kebijakan-kebijakan sebagai rule untuk berjalannya kekuasaan bisa melakukan upaya-upaya intimidasi, melakukan upaya-upaya perampasan dan seterusnya yang mengarah pada pelemahan negara hukum dan demokrasi. Nah, situasi ini juga kemudian tidak terlepas dengan bagaimana kemudian beberapa pernyataan presiden yang cukup kontroversial menegaskan bahwa darurat etik ya yang terlihat jelas di situasi pemilu kali ini, bagaimana kemudian ada putusan MK juga untuk bisa meloloskan salah satu orang yang itu adalah anak presiden. Ini sangat menegaskan bagaimana kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu adalah Kamanya sendiri, sehingga dan kemudian sudah diputus oleh MK. Nah, situasi-situasi ini memperlihatkan bagaimana pemilu ini akan berjalan dan menghasilkan kekuasaan yang akan dihasilkan dari situasi pemilu ini juga akan berbanding lurus dengan dampak terhadap masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia. Ini akan terus-terusan terjadi upaya intimidasi dan kriminalisasi di kelompok masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia. Mungkin itu tambahannya, Bung Arif. Mungkin bisa ditambahkan Bung Ardan dan yang lain. Oke, makasih Pak Indra ya.
Ada tambahan dari Pak Ardan untuk melengkapi update situasi Ya, di Sumatera ya. Silakan. ya, ya. Terima kasih Mas Arif. Ya, mungkin saya menambahkan dari Pak Indra untuk region Sumatera. Eh, Memang sih menjelang dalam kurun waktu 1 minggu menjelang pemilu ini, beberapa kasus tidak hanya di nasional ya, seperti terhadap intimidasi terhadap guru besar, akademisi, dan aktivis pro demokrasi itu dilakukan oleh pejabat di kampus, aparat kepolisian, dan individu-individu. Itu terjadi dalam kurun 1 minggu ini. Juga ada apa namanya yang terjadi di Palembang seperti kasus yang tidak pernah terselesaikan, itu bencana asap yang memang sebabnya memang soal tata kelola. Kita menilai bahwa pemerintah hanya memikirkan di rezim Jokowi hanya memikirkan soal PDB pendapatan aja ya, tanpa memikirkan keberlangsungan lingkungan hidup. Krisis lingkungan itu terus terjadi dari tahun ke tahun di Sumsel ini, bencana asap ya. Nah itu memang tidak pernah terselesaikan dari era kepemimpinan Pak Jokowi sampai saat ini. Nah harapannya ke depan ya di pemilu ini menentukan 5 tahun ke depan kepemimpinan kita ya, keberlangsungan bangsa ini, dan harapannya kira-kira demokrasi dan hukum ini harus tetap ditegakkan. Tentunya seluruh gerakan masyarakat sipil harus bisa melawan ketidakadilan dalam pemilu ini ya ke depan. Mungkin itu ya. Terima kasih Pak Syarif. Baik, makasih Bung Ardan ya. Ternyata intimidasi bukan hanya terjadi di Jogja ya, atau di Bandung, eh, atau di kota-kota besar di Jawa, tapi ternyata juga di wilayah di Palembang ya, di kampus Palembang juga ada intimidasi terhadap guru besar, para akademisi yang bersuara mengkritik kebijakan pemerintah yang abai terhadap konstitusi dan juga demokrasi. Oke, berikutnya saya berikan kesempatan terakhir dari LBH Kantor, perwakilan LBH Kantor, ada Bung Haidir dari LBH Makassar. Saya persilahkan, Pak Haidir. Baik, terima kasih Pak Arif. Jadi situasi di Makassar sebenarnya tidak jauh beda ya dengan situasi di Makassar. Jadi kalau sebenarnya saya mau bicara dulu ke belakang ya, kondisi hari ini sebenarnya diawali dari apa kondisi demokrasi kita hari ini ya, itu diawali dari apa yang sebenarnya sudah ditanam sejak lama oleh pemerintah. Kita lihat bahwa dan yang sebenarnya tidak sekedar Jokowi-nya ya, tapi juga sebenarnya tentu saja partai-partai yang juga mendukung pemerintahan Jokowi sebelumnya. Kita bisa melihat misalnya di kita mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja bagaimana pemerintahan, bagaimana partai-partai ini juga mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Mulai dari PDIP sampai Nasdem saat ini mendukung 3 orang calon. Sampai misalnya kita lihat bagaimana pemerintahan Jokowi bersama partai-partai tersebut itu kemudian melakukan perubahan terhadap undang-undang Mahkamah Konstitusi. Sampai kemudian pemerintahan Jokowi juga memilih, pemerintahan Jokowi dan partai-partai yang mendukung saat itu memilih menantu Jokowi sebagai pimpinan KPK atau ketua pimpinan MK. Ini adalah praktek-praktek yang sebenarnya sudah dibuat sejak awal. Begitu juga sebenarnya dengan lembaga-lembaga lain seperti KPK. Mulai dari perubahan undang-undang, dan ini juga tidak hanya dimotori oleh Jokowi, tapi juga partai-partai yang berkuasa di DPR. Kemudian berlanjut sampai saat ini, tentu saja kita melihat banyak sekali intimidasi, tidak terkecuali beberapa hari lalu LBH Makassar sudah sempat membuat
posko pengaduan terkait dengan intimidasi yang dilakukan yang mungkin saja dilakukan oleh aparat negara, baik itu kepada masyarakat maupun kepada aparat negara lain. LBH Makassar sebenarnya waktu itu bersama uh, koalisi masyarakat sipil lain, organisasi masyarakat sipil lain di Sulawesi Selatan, atau kami memberi nama koalisi masyarakat sipil awal itu, yang sebenarnya itu berawal dari melihat kondisi saat ini. Kita melihat misalnya di kabupaten, kalau tidak salah Kabupaten Takalar, ada statement dari salah satu pimpinan daerah di sana, kemudian mengkampanyekan 02 pada proses penerimaan pegawai negeri sipil waktu itu, dan beberapa kemudian informasi yang masuk ke kami, ada kepala desa misalnya yang mendapatkan intimidasi itu untuk memenangkan salah satu calon. Dan tentu saja bentuk-bentuk ini sekali lagi tidak ujuk-ujuk kemudian ada hari ini, tapi ini sebenarnya sudah dibangun dan keinginan pemerintahan Jokowi saat ini yang memang masih memiliki keinginan untuk berkuasa dan melanjutkan proyek-proyek yang selama ini kita ketahui telah menghancurkan partisipasi publik, telah menghancurkan kehidupan rakyat di sekitar proyek-proyek strategis nasional. Nah, kalau untuk region Tengah Timur, tentu saja kita melihat misalnya beberapa proyek-proyek itu, salah satunya adalah proyek mega proyek IKN. Nanti mungkin bisa lebih ditambahkan oleh kawan-kawan dari Kalimantan, Aryo, terkait dengan mega proyek ini yang tidak hanya kemudian berdampak pada penyingkiran ruang hidup rakyat, tapi juga kemudian berdampak pada lingkungan, bagaimana misalnya hutan yang saat ini berada di Kalimantan, di Kalimantan, di IKN itu harus dihancurkan untuk satu proyek yang disebut dengan proyek IKN. Mungkin hanya itu apa yang ingin saya sampaikan. Yang pasti kami mendukung bahwa pembangunan posko ini dalam rangka pertama tentu saja mengawal pemilu ini bisa berjalan tanpa intimidasi tentu saja, dan tentu saja kita bercita-cita membangun satu negara yang lebih demokratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, makasih banyak Pak Haidir ya. Tadi menyampaikan update situasi di Makassar dan refleksi terkait dengan persoalan penghancuran demokrasi dan juga konstitusi yang ternyata bukan hanya hari ini terjadi melalui putusan MK yang bermasalah meloloskan anak presiden, tapi juga bagaimana pemilihan ketua MK yang merupakan ipar presiden, dan juga ditarik ke problem-problem kebijakan strategis yang ternyata berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia seperti pemindahan ibu kota negara gitu. Oke, teman-teman semuanya, tadi kita sudah dengarkan bahwa ternyata kebijakan penghancuran ya ruang-ruang hidup masyarakat, ya penghancuran demokrasi dan konstitusi itu tidak terjadi hari ini ketika pemilu, tetapi juga sudah berlangsung sejak rezim Jokowi berkuasa, yang itu dituangkan dalam berbagai kebijakan, ya, yang ini berdampak bukan hanya di satu wilayah, tapi di seluruh Indonesia, ya, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, termasuk juga Papua, begitu ya, yang ini mengancam hak asasi manusia. Tadi disebutkan di banyak kasus yang disampaikan oleh teman-teman. Dan tentu tidak keliru kemudian ketika rakyat bersuara lantang, ya, mengkritik kebijakan negara, mengkritik keras pemerintah, ya, dari apa yang kemudian mereka lakukan ternyata tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat, tapi kemudian justru berdampak pada semakin terpinggirkannya hak-hak warga negara. Oleh karena itu, saya mengundang setelah ini Pak Isnur,
Ketua Umum YLBHI untuk bisa menyampaikan poin-poin penting ya berkaitan dengan hari ini rencana kita meluncurkan ya posko atau membuka posko advokasi Selamatkan Demokrasi yang pada prinsipnya ini adalah upaya kita untuk memperkuat gerakan rakyat melawan praktek pembungkaman kedaulatan rakyat yang hari ini terjadi gitu ya. Saya persilahkan kepada Kang Isnur mungkin juga bisa mengupdate ya situasi terkini, situasi nasional berkaitan dengan berbagai praktek represi, ya intimidasi, kekerasan termasuk kriminalisasi yang itu terjadi pada masyarakat yang bersuara lantang mengkritik negara, mengkritik pemilu yang tidak demokratis yang terjadi belakangan ini. Silakan Kang Isnur. Iya, terima kasih Arif dan rekan-rekan seluruh LBH Indonesia yang saya hormati rekan-rekan jurnalis. Semoga semua sehat selalu. Salam kenal, saya Muhammad Isnur, Ketua Umum Pengurus YLBHI. Ya, teman-teman, YLBHI selama sejak Januari ya terus melakukan pemantauan, kemudian juga penelusuran dan membuka kira-kira komunikasi dengan berbagai pihak ya. Hingga per hari ini 12 Februari teman-teman setidaknya ada 89 ya kampus atau lembaga yang menyerukan kekhawatiran, menyerukan apa namanya kira-kira sebuah situasi yang sangat berbahaya tentang demokrasi. Jadi apa yang disampaikan teman-teman tadi dari berbagai wilayah mewakili 18 LBH juga disuarakan oleh 89 lembaga atau kampus ya dari berbagai wilayah. Intinya semuanya sama, melihat perkembangan situasi pemerintahan, situasi rezim yang sangat berbahaya karena mereka telah nyata-nyata melakukan intervensi ya, melakukan berbagai praktik kecurangan, melanggar etika ya, menginjak-injak konstitusi dan lain-lainnya. Jadi ini sangat banyak dan kami prediksi terus bertambah ya di berbagai wilayah gitu. Dan bahkan bukan cuma mahasiswa seperti biasa, tapi guru-guru besar sudah turun. Ini kita sudah ketahui bersama ya. Dan dari berbagai peristiwa atau kemudian diskusi, deklarasi, dan berbagai macam pernyataan tersebut, kami mendapatkan pengaduan dan juga pemantauan bahwa atas deklarasi tersebut, misalnya kita menemukan modus-modus ya. Tadi Arif menyebutkan ada 23 peristiwa yang kami dapatkan. Tapi modusnya apa sih? Peristiwa apa sih yang para guru besar, mahasiswa, bahkan YLBHI sendiri terima gitu. Yang pertama ini modusnya adalah penghalangan dan pembubaran acara. Jadi baik oleh aparat berseragam atau oleh preman, vigilante gitu ya. Jadi misalnya di UI, Prof. Tuti itu dihubungi oleh mantan muridnya yang dia meminta untuk tidak dilaksanakan. Di Trilogi di Kalibata itu diserang oleh preman atau vigilante. Kemudian hari ini di M Block ya yang mau memutar film apa namanya Dirty Vote itu dicabut kesepakatan pemberian acaranya oleh Peruri gitu. Nah ini banyak nih acara-acara lain juga beberapa mahasiswa di Sulawesi, di Kalimantan, di NTB, kemudian di berbagai wilayah. Modus pertama adalah penghalangan dan pembubaran acara, baik oleh pemilik tempat maupun oleh massa vigilante gitu. Yang kedua adalah diikuti dan dibuntuti oleh aparat berseragam. Ini ada guru besar yang mengadukan di sebuah wilayah di daerah, dia diikuti oleh petugas Kodim gitu. Ketika sedang rame-rame ada kunjungan presiden dan juga kampanye bersama paslon di daerah tertentu gitu. Nah ini dia ketakutan dan kita perlu perlindungan kemarin dengan cepat ya. Yang ketiga yang cukup banyak ini dialami oleh berbagai mahasiswa ya. Ada Gibran, ada Zenzi dari Walhi, Gibran dari UGM, dan beberapa aktivis lain yang mengalami serangan digital. WA-nya dihack ya, diambil alih. Juga ada beberapa guru besar yang mengadukan di doxing ya. Jadi Facebooknya dipenuhi dengan komentar negatif dan diupload foto-foto anak, cucu, dan lain-lain. Jadi ini serangan digital adalah pola yang lain yang juga sama. Yang keempat, didatangi didemonstrasi oleh massa atau vigilante atau paramiliter. Ini dialami oleh YLBHI dan Kontras. Kami didemonstrasi 2 kali dengan tuduhan-tuduhan bahwa kami dianggap provokator dan mendesak polisi untuk mengungkap dan menangkap ya apa tuh pengurus YLBHI dan Kontras gitu.
Yang kelima ini yang juga banyak, yang setidaknya ada 4 ya kampus atau 4 rektor yang mengakui didatangi oleh kepolisian dan meminta agar membuat video yang memuji pemerintahan Jokowi. Jadi ini sebenarnya ala-ala buzzer lama, tapi rektor dijadiin buzzer. Ini yang membuat menurut saya apa ya, pola-pola lama. Jadi kalau kita lihat dulu di tahun 2020 kepolisian itu membuat instruksi dengan namanya STR, Surat Telegram Rahasia 645. Isinya itu diantaranya adalah counter narasi. Jadi ini menurut saya bukan sekedar, menurut kami ya, bukan sekedar inisiatif, tapi kami khawatir ini ada operasi yang sifatnya instruksi dan kemudian berupaya untuk melakukan counter narasi. Bahasa mereka cooling system, tapi itu dengan counter narasi ya. Berupaya membalikan situasi apa yang ada disuarakan oleh 89 kampus lembaga itu. Termasuk yang terakhir adalah kami juga menemukan pola upaya-upaya pengerahan asosiasi tandingan. Jadi ada dosen-dosen yang diketahui ternyata dosen-dosen itu bukan dosen-dosen gitu. Jadi seolah-olah ada asosiasi guru besar, asosiasi rektor, asosiasi dosen yang membuat pernyataan tandingan dan diketahui kami curiga dimobilisasi dengan masif ya, karena tempat tinggalnya di hotel gitu ya, diberangkatkan dengan pesawat-pesawat yang cukup elit gitu. Jadi ini ada upaya-upaya lama ya, pencitraan pembangunan opini yang dibangun oleh pemerintah gitu. Nah, ini tadi yang ingin saya bilang tambahannya adalah teman-teman, ini yang tadi teman-teman LBH ceritakan, teman-teman jurnalis. Jadi YLBHI memandang bahwa upaya pemerintahan Jokowi memperpanjang kekuasaan dan melakukan kecurangan itu bukan sekedar di ujung saja ya, di tahun 2024-2023 ini gitu. Jadi kami memandang selama 10 tahun pemerintahan adalah upaya-upaya yang sangat sistematis ya, terstruktur dan konsisten dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dalam rangka memperpanjang kekuasaan. Dimulai dengan apa? Dengan melemahkan, menyandera partai ya. Yang terakhir misalnya bagaimana kepala KSP Muldoko itu merebut ya, mau mencoba merebut Demokrat tapi kemudian gagal, tapi Jokowi mendiamkan gitu. Yang kedua apa? Yang kedua melemahkan dan mengamputasi KPK dan MK. Jadi KPK yang memang tugasnya membongkar, mencari tahu bagaimana korupsi di Bansos, bagaimana korupsi di apa namanya upaya-upaya apa namanya praktik-praktik rentai dan lain-lain itu kan dibongkar oleh KPK, IKTP gitu dan lain-lain. Tapi sekarang KPK-nya lemah ya, KPK-nya tersandera, malah cenderung menyasar pihak-pihak yang kritis, pihak-pihak yang lawan dari pemerintah, termasuk MK gitu. MK ini ketika memilih calon-calon, ketika kemudian mengubah mencari uang kepentingan modal yang sangat besar kampanye, bagaimana sejak awal pemerintahan Jokowi bahkan di periode kedua yang paling parah mengutamakan kepentingan oligarki dan pemodal. Jadi makanya wajar kalau kemudian sepertiga katanya klaimnya yang punya ekonomi Indonesia itu bersama pasangan 02. Itu kan klaimnya kan. Ketika Garibaldi Thohir ya, kakaknya Erick Thohir menyatakan dukungan kepada pasangan 02 dan menyatakan bahwa sepertiga yang memegang ekonomi adalah bersama 02, itu menyatakan jelas bahwa ini adalah bagian dari rangkaian pemerintahan Jokowi yang mengumpulkan, mengendalikan ya kan, atau terasosiasi atau satu badan bahkan Undang-Undang ITE pasal 310 311 KUHP, kemudian pasal 14 dan 15 hukum pidana. Itu paket yang kami lihat senantiasa dipakai di berbagai wilayah oleh penguasa untuk membungkam dan represi. Juga kita masih ingat bagaimana demonstrasi-demonstrasi berbagai wilayah itu dibubarkan dengan paksa. Yang berikutnya apa? Memutar perputaran saham atau uang di balik kekuasaan atau praktik syarat rente ya. Ini banyak banget kecurigaan, tiba-tiba kok Gibran sahamnya di mana-mana gitu ya. Sahamnya sangat banyak, kok jualan martabak sangat besar sekali, tiba-tiba dapat modal Ventura gitu ya. Bagaimana misalnya dugaan kong kali kong ketika saham GoTo terjadi, ini bagian dari kecurigaan-kecurigaan yang memutar uang di sana untuk kepentingan oligarki dan memperpanjang kekuasaan. Yang berikutnya kita masih ingat juga sebelum ke sini kan ada pilkada Solo dan Medan ya. Itu bagian dari upaya membangun fondasi dinasti politik di tingkat lokal, momen lokal gitu. Jadi cara-cara sekarang yang kita lihat bagaimana skenario untuk melakukan dugaan-dugaan kecurangan itu dilakukan sebelumnya gitu. Pengerahan aparat, pengerahan intelijen dan lain-lain sama seperti sebelumnya dilaporkan juga terjadi di berbagai wilayah terutama Medan dan Solo ketika pilkada gitu. Bagaimana ada calon yang dicalonkan oleh
partai, udah selesai seleksi, udah terpilih, Pak Rudi menceritakan tiba-tiba diintercept oleh presiden dan mendorong anaknya buat menjadi wali kota gitu. Yang berikutnya apa? Memanfaatkan pandemi. Ini pandemi teman-teman, kita masih ingat bagaimana pandemi yang begitu situasinya berbahaya malah kemudian dipakai untuk menetapkan aturan-aturan dasar ya. Keluar perpunya menyatakan bahwa segala hal yang berkenaan dengan uang dan lain-lain nggak bisa dipidana gitu. Bagaimana Perpres bisa mengubah undang-undang itu ketika pandemi malah represi semakin menjadi. Dan berikutnya kita lihat ada upaya mendorong 3 periode dengan amandemen konstitusi. Kita masih ingat itu dibongkar kemudian oleh teman-teman di internal PDIP, tapi yang inisiatif menurut mereka lahir dari kelompoknya Jokowi gitu. Dan itu gagal, ada rumus baru perpanjangan masa jabatan. Jabatan gagal baru kemudian dialihkan ke yang lain. Berikutnya bukan hanya sekarang ya, ada banyak pertemuan politik, simbol-simbol keberpihakan, tapi sejak lama. Presiden sejak sangat lama mempersiapkan semacam putra mahkota atau penggantinya. Ada istilahnya, nampaknya setelah ini Prabowo pengganti saya nih. Setelah ini rambut putih nih atau apapun itu. Jadi cawe-cawenya bahkan sudah sangat lama dilakukan. Terus apalagi mengatur anggaran dan kebijakan. Ya PJS ya, kita tahu bersama penjabat sementara gubernur, penjabat sementara bupati semua dalam kendali pemerintahan Jokowi melalui Mendagri Tito, dan semua ditunjuk tanpa adanya ketentuan yang harus sesuai dengan putusan MK. Jadi ini bagaimana semena-mena ya menunjuk orang, dan dicurigai penunjukan ini adalah bagian dari skenario untuk memuluskan kemenangan yang didukung oleh Jokowi. Nah, yang berikutnya kita tahu bersama bagaimana di MK itu seorang almas mahasiswa yang diduga ya bermain-main dan sekarang dia menggugat kepada Gibran, dan dari 6 permohonan ya gugatan itu 5 ditolak. Lucunya gugatan atau permohonan yang sangat syarat dengan konflik kepentingan dengan Gibran dikabulkan, dan jelas sekali di sini Ketua MK dinyatakan melanggar etik berat ya oleh MK. Dan berikutnya juga KPU yang meloloskan Gibran juga dinyatakan melanggar etik berat oleh DKPP. Jadi jelas sekali bahwa memanfaatkan relasi konflik kepentingan, melanggar etik dilakukan oleh presiden ya, dengan mendorong dan keluarganya atau kroni-kroninya untuk mendorong terus anaknya ini melaju terus gitu. Dan yang terakhir adalah pertemuan politik sosial ya. Ada pertemuan gak sengaja, makan bakso dan lain-lain. Bahkan setelah kampanye akbar kemarin, presiden datang ke hotel. Itu bagian dari menurut kami jurus ya, atau modus rezim ya yang berkuasa, dalam hal ini Presiden Jokowi berpanjang kekuasaan. Dan tambahan terakhirnya adalah ada laporan-laporan di mana banyak sekali laporan aparat keamanan pertahanan dikerahkan, dugaan-dugaannya, terus kepala desa diancam kalau enggak dikriminalisasi dengan laporan atau dugaan korupsi di dana desa, memelihara dan mengendalikan buzzer ya, kita tahu bersama bagaimana selalu trending topik dan lain-lain. Dan terakhir adalah kerjasama dengan lembaga survei untuk mempengaruhi persepsi masyarakat, karena kita nggak pernah tahu siapa yang bayarin, seolah-olah ini harus satu putaran dan lain-lain. Jadi kita bisa melihat bersama teman-teman bahwa dari rangkaian itu semua kita melihat bahwa demokrasi sangat berbahaya. Kemudian negara hukum ya, prinsip di mana hukum harus dijunjung tinggi, kekuasaan harus taat terhadap hukum, itu diobrak-abrik ya. Dan kami melihat juga caranya adalah sudah mulai menggunakan berbagai cara intimidasi, berbagai cara represi, berbagai cara upaya untuk menutup ruang bebas berekspresi. Ya, oleh karena itu YLBHI dan bersama jajaran LBH kantor di seluruh wilayah dengan ini menyatakan pada posisi bahwa kami berdiri pada posisi istilah kami adalah politik kemanusiaan. Kami akan menentang, kami akan menjadi oposisi, kami akan menjadi lawan dari siapapun ya, rezim, pihak-pihak tertentu yang melakukan berbagai tindak pelanggaran HAM, yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, yang mengobrak-abrik demokrasi. Itu prinsip kami. Jadi kami bukan prinsip politik elektoral berpihak kepada salah satu, tapi kami akan menjadi lawan, menjadi oposisi, menjadi pihak yang turun, yang intervensi, yang pada posisi berstanding bahwa kami adalah memihak pada kemanusiaan. Yang kedua, untuk hal itu kami akan menyiapkan posko
kedaulatan rakyat ya, kami khawatir sekali pemilu kali ini adalah pemilu yang didesain untuk hanya kemenangan satu calon saja dan mengintimidasi banyak pihak yang melakukan upaya perlawanan gitu ya, termasuk para guru besar, akademisi kampus. Oleh karena itu, kami menjadikan kantor-kantor LBH sebagai posko pengaduan jika ada intimidasi, ada kekerasan, ada upaya-upaya pembungkaman pendapat dan lain-lain gitu. Jadi kami siap menemani para guru besar, siap menemani teman-teman mahasiswa, teman-teman gerakan masyarakat sipil yang ketakutan atau yang kemudian berupaya diintimidasi, dikriminalisasi. Mudah-mudahan dengan pertemanan, dengan persahabatan, dengan solidaritas dari LBHI, teman-teman di berbagai wilayah terus bersuara, tidak takut, dan mampu mencegah demokrasi yang semakin rusak ini. Demikian Arif dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Isnur untuk penyampaian positioning ya, standing atau sikap LBHI dari seluruh kantor terkait dengan situasi rusaknya demokrasi, rusaknya etika kenegaraan ya, kebangsaan kita yang ditandai dengan pelanggaran hukum dan konstitusi oleh Presiden, dan bagaimana LBH dan YLBHI menyatakan bahwa kita dalam posisi akan melawan setiap bentuk praktek-praktek yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia, melanggar prinsip demokrasi, ya, dan juga melanggar prinsip konstitusi. Dan tadi juga sudah ditegaskan bahwa kita melalui forum ini meluncurkan atau membuka posko advokasi ya di LBH, YLBHI di berbagai kantor yang akan kemudian memperkuat ya gerakan penyelamatan demokrasi oleh masyarakat, oleh publik. Ya, kita akan menemani teman-teman berjuang ya, seluruh warga negara yang kemudian tidak diam, terus bersuara lantang dan berani mengkritik praktek-praktek culas ya, pengrusakan demokrasi dan juga negara hukum gitu. Saya kira itu teman-teman semuanya, dan untuk menutup konferensi pers kita, ya kita akan membacakan sikap dari LBH YLBHI ya yang akan dibacakan secara bersama-sama. Pak Haris bisa minta tolong untuk bisa di-share ininya, draftnya. Oke. Ya, baik teman-teman, kita akan bacakan sikap teman-teman LBH YLBHI. Mungkin kita bisa baca dari yang pertama, mungkin naik sedikit ya. Mungkin dimulai dari Kang Isnur, kemudian dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Oke, pertama segenap pengurus dan juga direktur dan seluruh pengacara dan staf LBH seluruh Indonesia menyampaikan sikap sebagai berikut. Satu, menyerukan pada seluruh elemen gerakan masyarakat, gerakan rakyat, warga negara Indonesia agar tidak takut dan terus bersuara untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia yang terus mengalami pembusukan di rezim pemerintahan Joko Widodo. Tanpa bangunan demokrasi dan negara hukum yang sehat dan beradab,
tidak akan tercapai keadilan sosial dan penghormatan hak asasi manusia. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia untuk menghentikan praktik kecurangan pemilu maupun praktik penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apapun yang merusak demokrasi dan negara hukum. Silahkan dilanjutkan masing-masing dari perwakilan region. Pak Aryo, silahkan Pak Aryo. Poin kedua. Dua, untuk memperkuat gerakan penyelamatan demokrasi dan melawan praktik represi terhadap upaya kritis masyarakat sipil, LBH YLBI membuka posko advokasi Selamatkan Demokrasi di kantor wilayah LBH YLBI. Posko ini berfungsi untuk mengadvokasi dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang bersuara kritis terhadap pelemahan demokrasi di berbagai wilayah. Selain itu, melalui posko ini akan dilakukan pemantauan terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan aparatur negara maupun pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Silahkan dilanjutkan Pak Haidir. Nanti otomatis teman-teman yang lain ya melanjutkan ya, membacakan ya. Mengutuk keras